Putarkan sayapmu, terbangkanlah hingga waktunya mendarat di mimpimu. Warna pelangi membentang bisik nurani, dengarkanlah bisikan mimpi yang mengitari hati. Dengarkanlah kisah terbaik kala adalah kisah yang berliku-liku dan penuh warna. Hati yang baik kala bersinar terang di antara belukar dunia. Kisah terbaik adalah kisah yang berliku-liku dan penuh warna. Hati yang baik bersinar cerah di antara belukar dunia. Mane perempuan hebatnya Mane. Keren banget ya. Mana situ. Keren banget sih. Ini siapa? Ini gitarisku, Gerda namanya. Hai Mas Gerda. Ayo Ge, sapa penonton. Sapa dulu dong. Pemirsa. Wow. Loh, aku tuh kok baru tahu sih kalau dirimu juga nyanyi. Iya, aku nyanyi. Itu lagu ciptaanmu? Itu lagu ciptaanku. Wow. Ya. Insya Allah nanti tanggal 28 hari Jumat aku main di Java Jazz. Wow. Itu cari jalur sendiri tuh, bukan dari ortu. Itu lucunya. Jadi waktu itu laguku yang ini Belukar Dunia jadi salah satu soundtrack film fenomenal NKCTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini. Oh iya. Iya. Dan dari situ jadi ditawarin main di Java Jazz. Oh, setelah gitu. sekian lama aku pengen ya bisa main di sana. Wow. Di Java Jazz sendirian? Sama band, Ikut sama juga? Gerda, Gerda. ikut. Ini sebatas gitaris atau ada cinta lokasi? Gitaris, enggak, gitaris. Oh. Pacarnya gue kenal baik, Irma. Ya nakal Oke. loh. Dia baik banget. Ini yang membedakan Ciki dibandingkan mungkin banyak anak-anak selebritis lainnya ya. Jadi buat Anda yang ingin mengenal lebih dalam lagi dengan Ciki Fauzi, yuk kita lihat ini. Marsha Cikita Fauzi alias Ciki Fauzi berawal dikenal sebagai seorang animator. Anak dari Ikang Fauzi dan Marissa Haukui ini bisa dikatakan sebagai seorang yang multitalenta. Selain menjadi animator, dunia akting juga sudah dirambah oleh perempuan berkelahiran Jakarta 31 tahun silam.
Talenta lain yang dimiliki Chiki Fauzi adalah menjadi seorang songwriter. Tapi diam-diam, Chika Fauzi juga bisa bermain musik loh perempuan hebat. Yuk kita kenalan lebih dalam lagi dengan Chiki Fauzi di Sore Santai Seru hari ini. Wow, ternyata luar biasa sekali loh ya. Ih, tapi bener loh, aku tuh merasakan aura yang berbeda. Kebetulan aku tuh dulu tuh sempat main bareng, sering gaul bareng sama kakakmu Bella. Sama Bella. Karena Bella itu adalah seorang newscaster yang dimana dibicarakan di ruang kerja kita waktu itu adalah, lu tahu nggak di sini ada anaknya Marisa sama Ikang Fauzi yang kerja. Gue bilang, masa sih? Iya, tapi lo tau nggak, kita semua nggak tahu lo awalnya karena dia melalui tahap pelamaran layaknya yang lainnya. Jadi pakai fase-fasenya, bukan jalur khusus gitu. Dan baru ketahuan setelah diterima kerja. Oh iya. Jadi pas aku mendengar Chiki mengatakan hal yang sama, aku langsung bilang, emang ini keluarga bener-bener mengajarkan anak-anaknya untuk merasakan asam garam dunia tuh layaknya orang-orang pada umumnya ternyata Iya ya. sih. Kok beda sih? Kan kalau artis-artis lain tuh sampai punya, tahu nggak sih? Belum juga brojol, akun sosial medianya followersnya udah ratusan ribu. Benar. Pas udah brojol jadi jutaan followersnya. Ya itu rezeki mereka sih menurut aku. Aduh, gila positif banget Ya sih, Nek. nggak apa-apa. Positif banget sih asli. Gue pengen julid susah loh dari Iya tadi. bener ya, langsung melempem semua julitannya Iya. kita ya. Ya, itu rezeki mereka. Gitu. Tapi kamu nggak pingin kayak mereka gitu kan, kayak Iya, jalurnya padahal tuh enak sebenarnya banget. dia juga ya. bisa seperti mereka, maksudnya Iya. gitu. Lu nggak Kecuali kepengen yang gitu. kadang-kadang cuma bapaknya atau ibunya yang artis. Sedangkan dirimu tuh dua-duanya gitu loh. Mungkin beda-beda masa juga ya. Aku juga Maksudnya nggak tahu deh, beda kayak masanya mungkin gimana? zaman aku kecil tuh belum sosmed, belum booming, Oh, iya apa dan sih. lain sebagainya. Iya, belum Dan ada. kita memang biasa berjuang sendiri juga. Tapi itu nggak lepas dari doa dan support orang tua ya. Bagaimanapun doa dan support orang tua tuh luar biasa. Jadi maksudnya di luar mau artis mau enggak, dukungan orang tua tuh selalu ada. Tunggu, orang tua pernah nggak ikut mengarahkan kayak misalnya, ini kan mama dengan papa gitu, ayah dan ibu kan udah sukses nih di dunia entertainment. Udah kamu juga kesana deh, kan pasti darah seni kamu kental banget nih. Pernah diarahkan kayak gitu nggak sih? Iya, sebenarnya sih diarahkan apapun yang kita suka fokuskan dan jangan main-main itu aja sih. Oh, jadi kembali mau kepada seni anaknya. mau enggak ya terserah. Bahkan dulu ketika aku mau ngambil animasi, ayah ibu kayak sempet belum familiar sama dunia itu, terus Iya. aku jelasin, terus akhirnya baru oke gitu. Oh my god. Dia Jadi seorang diberikan animator kepada- juga ya? Dulu. Iya, Mm, dulu. di Sekarang Malaysia. udah nggak ya? Iya. Sekarang udah nggak. Oh, kenapa ditinggalin? Karena emang waktu itu kan 2009 sampai 2012 ya di Malaysia, di Upin Ipin, terus resign buat bikin studi di Indonesia. 2015 bangkrut, bikin startup animation company. Terus akhirnya karena butuh hidup, butuh nyambung hidup ya, akhirnya jadi ngerja. Enggak, maksudnya jujur aja. Orang juga nanya kan gamblang, Agak saya jawab susah ya gamblang. mendengarnya seorang anak artis mengatakan, kan kita Anak butuh artis hidup. manusia juga gitu. Dan pada saat itu untungnya sambil nyambi sebagai mural artis aku juga pelukis dinding ya. Jadi karena sebagai seorang founder tuh ikat pinggang, income itu biasanya buat operasional kantor dan lain sebagainya, buat gaji orang. Jadinya aku sambil ngelukis dinding, pas itu udahan startup animation company, aku mulai mendalami musik lewat jalur indie, terus ya udah sampai sekarang. Dia ini animator iya, musisi iya, pelukis dinding iya. Ini ulernya ya? Kok Banyak ular? bisanya. Ini kali ya, the power of survive. Banyak bisanya Ciki itu. Iya. Boleh survive. juga ya. Serius. Randy, ya, ember-ember. Maksudnya dia nyampe ngomong demi menyambung hidup. Kalau Ya kalau gue iyalah. stay di sini, gue nggak bisa nyambung hidup nih. Gue bikin Ini udah yang mulai lain dah, mandek, gitu. kita Iya. mesti nyari jalan yang Iya. lain. Iya 11-12 sama usaha kita dalam hidup ya. Iya Mencoba sih. menyelami hidup dengan semua rasa-rasa berat ini gitu. Nah, tapi ternyata nih ya perempuan hebat nggak sih? Nggak cuma Chiki aja loh, anak selebritis yang juga mampu berkarya melalui bakat-bakatnya. Ada siapa saja? Yuk kita lihat. Siapa? Dunia hiburan entertainment kini diwarnai dengan hadirnya talenta-talenta muda yang sangat berbakat. Nah, kalau kita berbicara mengenai image dari anak artis yang selalu dibayang-bayangi oleh ketenaran dari orang tuanya, beberapa anak artis ini justru mempunyai bakat dan suara yang memang patut dibanggakan. Siapa saja ya mereka?
Yang pertama ada Rizky Febian. Putra sulung dari Sule ini mewarisi bakat menghibur dari ayahnya. Tetapi beda dengan ayahnya, Rizky Febian ini justru menekuni dunia tarik suara. Walaupun sempat tak didukung oleh sang ayah, tapi Iki justru terus membuktikan dengan kerja keras dan latihan yang tak pernah henti dan menunjukkan kalau ia layak berada di industri musik Indonesia. Yang kedua ada Stefanie Putri. Lagu I Love You 3000 belakangan ini sering diputar di berbagai media massa. Ini merupakan lagu yang dimiliki oleh gadis yang akrab disapa Meni ini. Mengikuti jejak karir ibunya yaitu diva top Indonesia Titi DJ, sebelum single ini melejit, Stefanie Putri sempat mengisi soundtrack AADC yang berjudul Goodbye Felicia. Yang ketiga, Arsy Widianto. Mempunyai paras yang tampan, Arsy Widianto mengikuti jejak orang tuanya sebagai musisi tanah air. Muncul di belantika musik Indonesia sejak rilis single pertama yang berduet dengan Brisia Jody. Single tersebut meledak di pasaran dan membuat nama Arsy Widianto sampai saat ini sering terdengar di berbagai acara musik Indonesia. Enak ya kalau ngelihat mereka-mereka yang bisa menunjukkan karyanya dan karakternya dan identitasnya sendiri tanpa harus ada embel-embel orang tuanya. Nah itu tuh memang rasanya beda kali ya, membuka jalan sendiri seperti itu ya. Beda mungkin ya, tapi kalau yang ada dibantuin orang tua juga nggak masalah sih menurut aku. Sah-sah aja. Itu anaknya kan. Kayak itu Rizky Febian kan dia dipaksain masuknya mulainya dari komedi juga. Iya, Sama kayak awalnya bapaknya. Dia sempat stres tuh. Kenapa? Ya dia nggak, karena kan komedi itu nggak bisa dipaksain gitu kan. Sedangkan maksudnya bapak lu belajar lu nyemplung dulu gitu. Akhirnya ya udah sama mungkin yang Ciki rasain. Tapi gua kan itu jadi jalan pembuka buat Rizky bener Febian untuk kan. dikenalnya dari situ awalnya. Ya nggak masalah, menurut aku wajar ya orang tua pengen yang terbaik buat anaknya dan buka jalan buat anaknya. Mungkin ada orang tua yang followernya banyak, pengen anaknya juga punya dikenal aset juga. follower banyak, karena follower banyak kan aset ya. Sekarang Jadi iya. sebelum sadar udah dibikinin akun Instagram, buat aku itu wajar karena setiap orang tua tuh pengen yang terbaik buat anaknya. Bener. Ini Mau ya. artis mau bukan. Perempuan hebat kalau misalnya saya tutup mata terus denger Ciki dari suaranya aja. Waduh. Rasanya kayak ada The Hug Family, The Hug Sister di samping Eke deh, Bo. Sengau. Suaranya ya. Bener-bener itu ada Soraya Haq di sebelah gua, ntar tiba-tiba ada Syahnaz Haq di sebelah gua. Terus ada Marisa Haq bener di sebelah Eke. Iya, akhirnya habis makan jadi betahak gitu. Kan semuanya hak semua kan. Iya, tapi bener loh, itu adem banget. Waduh, Masya Allah. Luar biasa sekali. Nih, memang kalau misalnya kita melihat bagaimana mereka yang sering diidentikan dengan orang tuanya, ada beban tersendiri nggak sih? Harapan dari, karena ini netizen atau market Iya. ini kan memang selalu menginginkan sesuatu gitu loh. Oke. Pernah terjadi sama dirimu nggak sih? Harapan ya menurut aku ada saatnya kita harus filter hearing sih. Jadi kayak dengarkan yang perlu didengarkan, nggak semua harus kita dengarkan gitu. Iya. Harus Kayak bisa gitu. filter Misalnya kalau diri. orang mulai kayak ngedikte kita harus gini atau komen negatif yang maksudnya memberi masukan tapi nggak masuk buat kita, ngerasa orang tahu yang terbaik buat kita, itu ada saatnya kita nggak mendengarkan juga. Nggak bisa dipaksain juga Iya, ya. jadi yang kita dengerin emang orang-orang penting dalam hidup kita aja, yang emang benar-benar worth it buat kita dengerin. Pegang prinsip kayak begini, gue tuh nggak sabar ngeliat dia menjadi seorang ibu deh. Aduh, ini pasti gemes banget ngelihatnya. Ngomong-ngomong kalau mau nelfon, mau ngirim WhatsApp, bisa loh. Apalagi 2 penelpon pertama itu akan mendapatkan hadiah dari kita di sini. Nelfonnya ke nomor yang ada di layar ya. 0216348062. Wih. Iya itu dia. Telepon, dapat hadiah. WhatsApp boleh, mau komen di Instagramnya @mytvofficial juga boleh. Kita mau nanya-nanya sama Ciki langsung juga bolehnya ya? Iya boleh banget. Langsung WhatsApp kita ya. Dan nanti nih sebelum kita lupa, nanti Ciki nggak akan sendirian. Ada anak seorang artis Indonesia yang ternama. Bocorannya salah satu dari yang tadi kita tampilkan itu akan hadir di Serius? sini. Stefanie Putri? Gak akan gue buka. Rizky Febian? Gak akan gue buka. Sule Sutisna? Hah? Apa? Sule? Kok Sule? Tadi kan ada Rizky Febian. Iya, elah, bukan. Siapa dong? Iya, ntar aja Sama sabar, bapaknya. perempuan hebat. Tapi kalau misalnya ingin berbagi nih ya, ingin berbagi lebih banyak, boleh. Tapi kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Waktu juga, ngobrol sama dia mau baru Masih sebentar, seru udah banget. langsung aja waktu
waktunya iklan ya. Abis ini akan nambah satu lagi anak artis. Siapa Tetap dia? di Sore Santai Seru.